Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 19104168895, kelas Manajemen A2 pagi, mata kuliah MPI, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Baiklah, saya akan mulai membacakan ringkasan yang saya buat dan saya dapatkan melalui link yang telah dibagikan oleh Pak Adi, yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Luar Negeri untuk Ekspansi Bisnis. Ekspansi bisnis merupakan aktivitas memperbesar atau memperluas bisnis dengan menciptakan pasar baru, memperluas fasilitasnya, menambah sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PT Semen Gresik yang membentuk perusahaan induk atau holding company bagi semen Gresik. Yang selanjutnya ada pengertian ekspansi menurut para ahli. Yang pertama menurut Bambang Haryanto. Menurutnya bahwa ekspansi adalah suatu perluasan modal dalam suatu perusahaan, baik itu modal kerja maupun modal tetap. Selanjutnya menurut Alex S. Nitisemito. Alex S. Nitisemito menjelaskan bahwa arti ekspansi perusahaan adalah suatu usaha untuk memperbesar ukuran perusahaan, baik itu dalam skala produksi ataupun cakupan pasar, karena adanya peningkatan permintaan atas suatu produksi atau suatu produk yang perusahaan tersebut hasilkan. Yang selanjutnya, jenis-jenis ekspansi dalam dunia bisnis. Terdapat beberapa jenis ekspansi dalam dunia bisnis yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Beberapa jenis ekspansi dalam dunia bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merger. Merger adalah kegiatan menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengekspansi bisnis, yang mana perusahaannya yang lebih dominan akan tetap menjadi atau tetap menjaga identitas perusahaannya. Sementara perusahaan yang lemah akan semakin lemah dan tidak jelas identitasnya. 2. Akuisisi. Akuisisi adalah kegiatan takeover atau pengambilan suatu bentuk kepemilikan saham atas suatu aset perusahaan yang dijalankan oleh sekelompok investor tertentu. Biasanya jenis ekspansi ini dijalankan guna meningkatkan ketersediaan bahan pokok atau menjamin produknya bisa diserap dengan baik oleh pasar. Yang ketiga adalah hostile takeover. Hostile takeover adalah jenis akuisisi yang dilakukan kepada suatu perusahaan secara paksa. Yang selanjutnya ada leveraged buyout, adalah usaha untuk memiliki perusahaan dengan cara menjaminkan uang untuk melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada berbagai tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan ekspansi bisnis. Yang pertama, membuat perencanaan yang matang. Suatu bisnis bisa dinilai sudah siap untuk berkembang jika memiliki perencanaan yang baik. Dan hal ini pun mendukung adanya proses ekspansi. Yang kedua, tentukan bagaimana model bisnis nantinya. Ketika melakukan kegiatan ekspansi, maka model bisnis Anda saat ini tidak akan sama lagi dengan model bisnis Anda nantinya. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan modal yang diperlukan selama proses ekspansi. Modal usaha pastinya akan diperlukan dalam melakukan kegiatan ekspansi. Modal tersebut diperlukan untuk menyewa atau membuat gedung baru, membeli toko online, menggaji karyawan, membangun toko fisik, sampai membangun pabrik produksi ataupun gudang. Hal tersebut pastinya akan menghabiskan modal yang besar. Tip pemasaran produk ke luar negeri. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan search engine optimization. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini. Yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Strategi segmentasi untuk pemasaran luar negeri. Untuk memasarkan produk ke negara lain, diperlukan langkah-langkah pada prinsip yang sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya menyiapkan strategi segmentasi.
Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas produk, memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Dengan begitu, tentu saja akan ada konsekuensi terhadap pasar yang telah dibidik, sehingga perlu dilakukan review kesesuaian antara produk yang akan dijual dengan pasar setempat dari sisi segmentasi, demokrasi, psikografi, dan perilaku konsumen. Langkah ini penting untuk memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di luar negeri. Karena dengan demikian, para pebisnis dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang diterapkan secara tepat terhadap atau pada pasar yang akan dituju. Hak cipta dan perlindungan konsumen di luar negeri, hal ini tidak berkaitan dengan lancarnya tidak aktivitas bisnis yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan. Hak cipta dan perlindungan konsumen di luar negeri, hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis yang sedang dijalankan di kemudian hari. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan analisis rantai nilai atau value chain dari bisnis seperti supplier, distributor, kompetitor, dan lainnya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan di luar negeri bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan, yang selanjutnya mencari pembeli di luar negeri. Bagi sebagian pebisnis, menembus pasar luar negeri terkesan sangat sulit, namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Berikut adalah cara mencari pembeli atau buyer dari luar negeri yang harus dipahami. Yang pertama, menggali pengetahuan tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan. Memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang akan dituju. Selanjutnya, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN, yang merupakan lembaga pengolahan ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Selanjutnya, mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia, yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para pebisnis untuk menemukan dengan tepat siapa saja yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Dan hal yang perlu Anda pertimbangkan untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini adalah dengan memanfaatkan kekuatan internet. Selain mengikuti pameran, para pebisnis dapat menunjang proses pemasaran dengan membangun relasi di dunia maya dengan menggunakan website yang disesuaikan dengan pasar, maka calon pembeli akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai bisnis dan produk yang ditawarkan. Agar bisnis dapat berkembang dan mendapat keuntungan besar, pastikan Anda mengelola laporan keuangan bisnis secara tepat dan akurat. Pengelolaan keuangan bisnis yang sembarangan akan mengakibatkan kerugian dan bisnis dapat terpuruk. Gunakan bantuan software akuntansi online seperti Jurnal. Jurnal merupakan software untuk akuntansi online dengan laporan keuangan yang lengkap, mulai dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan berbagai fitur lainnya yang akan mempermudah urusan keuangan Anda atau urusan usaha Anda. Sekian video dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.